Bang, emang benar di sini ada pocong gini. Dia bilang, ah nggak ada, itu dekat situ bang, dekat pohon nangka, nggak ada, itu karung. Dia bilang itu. Saya juga punya videonya bang, saya paranin kan bertiga, saya bang Adi sama bang Johan nih. Iya. Saya samperin, saya videoin, ada kok tadi di sini. Akhirnya udah sampai ya udah pada ngerokok. Tahu nggak? Itu kan tadi pada nggak percaya. Nih tuh barusan nih videonya. Bener bang, dia bilang, lu yang bener. Ini lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua FD. Dan kebetulan di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya pada saat melakukan perjalanan ke daerah Bogor, Jawa Barat, dan beliau diteror oleh sosok pocong. Penasaran sama kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja Mas Heri. Halo Bang Heri. Halo bang. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah baik nih, agak gemukan nih sekarang. Agak gemukan. Bang, makasih banyak lo udah menyempatkan waktu buat berkunjung ke studio Penatua ya. Iya, sama-sama bang. Saya juga merupakan kehormatan lah bisa diundang di sini untuk bercerita bang. Iya siap. Oke Bang Heri. Jadi pada kesempatan kali ini lu mau menceritakan pengalaman mistis lu yang mana Bang? Jadi gue bang? Ya sebenarnya sih intinya permasalahan di tentang pocong sih bang, karena sampai temen gue juga dari nggak percaya sampai dia ngalamin sendiri gitu. Dan pocongnya itu ngikut bang, bonceng. Jadi motor berat nih kan, orang kan kelihatan bang kalau bonceng sendiri sama boncengan gitu kan, ya kan. Pasti kan berat lah istilahnya. Nih pundak saya juga berat, semuanya berat gitu kan. Saya yang lirik spion ya, ternyata pocong yang itu ngikut gitu. Dan yang bikin spesial dari cerita Bang Heri ini full dokumentasi bang ya? Ya, jadi bukan sekedar omon-omon belaka, bukan fiksi, tapi memang ada dokumentasi pribadi saya gitu. Memang itu nggak disengaja sih bang, karena memang sebelumnya awalnya teman saya nggak percaya, jadi yang saat dibonceng itu saya dokumentasin biar mereka tuh percaya gitu. Coba buat meyakinkan. Nah iya. Oke Bang Heri, ditahan dulu kisah lengkapnya. Gue juga udah penasaran nih sama cerita lengkap dari lu nih. Siap bang. Oke, siap. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau menginformasikan buat kalian semua nih untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and share, dan jangan lupa juga diklik tombol subscribe-nya agar kami makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber lainnya di tengah kesibukan kalian. Dan gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Jadi gini, saya tuh punya temen namanya Bang Adi. Bang Adi itu orang Bogor, ya lebih tepatnya orang Luwiliang. Ya kan, dia emang orangnya istilahnya humble, maksudnya setiap ada pertemuan gitu atau ngumpul-ngumpul di Jakarta dia selalu hadir gitu kan. Padahal dia kan orang Bogor. Dan saya nggak tahu itu Bogornya di mana, dekat atau jauh kan. Bogor kan lumayan luas ya. Kayak gitu, oke lah. Dia ngundang tuh, ya kapan lu semua pada ke rumah gue ya kan. Ya itu lagi kendala di waktu, di saat anak-anak yang satu bisa, yang satu nggak bisa gitu ya kan. Jadi ya udahlah, oke nanti gampang lah itu. Ya udah, kapan? Ya udah, akhirnya kan ya udah kita sepakat, ya udahlah habis lebaran ya kan, lebaran ketiga, karena memang kita itu, maksudnya saya sendiri itu dari mulai puasa sampai lebaran tuh nggak kemana-mana, karena yang lain keluarga saya ada yang pulang kampung, ada yang istilahnya pergi wisata lah istilahnya, namanya habis terima THR ya kan. Nah, apalagi anak-anak kan. Ya udahlah, saya mikir, aduh kemana ya, udah yuk kita ke tempat Bang Adi aja, sowan istilahnya, nggak enak lah, dia sering ke Jakarta, masa kita nggak main. Ya udah di grup itu dibikin lah list berapa orang, siapa yang mau berangkat,
dan titik kumpulnya di mana, jam berapa ya kan. Bang Adi sendiri juga nyiapin konsumsi, kelihatan gitu berapa orang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah nih pada mau gimana, naik motor, bawa mobil, apa mau naik andong. Kalau naik andong kan sampai sana lebaran haji. Ya udah akhirnya ya udahlah biar asik aja kayak touring ya kita pakai motoran aja ya kan. 20 orang itu ya ada yang bawa sendiri, ada yang boncengan. Jadi akhirnya titik kumpulnya di mana? Ya udah di daerah Kalisari lah, di tempatnya Bang Riki ya kan. Jadi memang cuacanya itu mendung. Orang-orang ini yang mau berangkat sanksi nih, mau berangkat sekarang takutnya hujan, apa mau berangkatnya nanti habis hujan ya kan. Ya udah akhirnya karena perjalanan estimasi dilihat dari Sherlock itu 3 jam lah perjalanannya kan. Ya kalau misalnya jam 3 atau ngaret lah sampai jam 4 ya sampai sana bisa jam 7 malam ya kan. Ya udah ternyata benar kan, ngaret dari schedule-nya jam 3 ternyata ngumpulnya setengah 4 lewat tuh, hampir mau jam 4. Biasa lah ya. Biasa laki-laki lah ya. Udah kok yang datang cuman saya sama Bang Johan. Saya kan emang udah janjian sebelumnya karena saya belum tahu titik kumpulnya dan saya dijemput Bang Johan jadi 2 motor. Jadi sampai rumah teman saya belum ada lagi yang datang nih teman-teman nih. Saya ngomong, ini kalau main tunggu-tungguan sampai sana kita bisa malam banget istilahnya ya kan. Yaudah yang ada dulu aja jalan gitu kan. Istilahnya nanti gampang lah kita tinggal tunggu di sana ya kan. Udah sampai sana tuh saya cuman berdua, 2 motor. Dan yang punya rumah ini Bang Riki kan emang motornya dipakai anaknya, suka dipakai anaknya, jadi dia nggak ada kendaraan lah. Jadi ya udah dia boncengan lah sama Bang Johan. Jadi saya sendiri nih ya kan. Itu berangkat jadinya jam 4-an lewat dah karena kan nunggu dan itu udah mendung banget, itu antara jalan atau enggak namanya kita udah nyanggupin tuan rumah kan udah mau jalan ya, jadi udah jalan. Nggak lama keluar dari rumah Bang Riki itu kita jalan, hujan lah gede, nah kan hujan gede ini juga saya udah sanksi nih, saya ada jas hujan belum tentu yang lain punya ya kan. Ini gimana nih, saya sempat berhenti dulu nih kan, udah pakai jas hujan, udahlah hujan-hujanan. Terus akhirnya saya mutusin yaudah beli jas hujan yang 10 ribuan aja nih. Saya kasih duitnya tuh daripada kita kemalaman kan, namanya kita nggak tahu daerah orang sana kan, maksudnya wilayahnya rame apa enggak gitu kan, di kota apa di pelosok ya kan. Udah akhirnya nggak apa-apa kan, cuman atasan doang ya, jadi jas hujan yang itulah istilahnya ponco tapi yang cuman atasan doang ya, walaupun celana basah ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya jalan, belum pokoknya nggak lama keluar dari rumah itu udah terus ya kan. Nah terus yang lucunya lagi itu kan rumah daerah Kalisari, daerah Ciracas ya. Nah itu sampai perapatan Depok tuh, simpangan lah istilah namanya. Itu kering bang. Lah ini kering nih. Ya yang lain kalau saya mah aman ya kan. Nah yang lain itu kan cuman pakai jas hujan atasnya doang, bawahnya basah, jadi lucu gitu kan. Jadi kalau celananya hitam nggak kelihatan lah. Ini celananya ada yang apa namanya kayak abu-abu gitu, jadi kan kelihatan banget lepeknya. Nah, udah akhirnya, yaudah gimana nih? Lanjut nggak? Ya lanjut, jalan terus koordinasi sama yang lain. Gimana? Udah sampai mana nih yang lain yang saya tinggal itu kan? Terus ya udah akhirnya belum bang, masih nunggu ini nunggu itu, karena ada juga yang cewek satu bawa motor, emang dia ini banget apa namanya cewek feminim tapi jiwanya laki banget, dia pakai motor Yamaha R15 motor sport. Ngeri juga ya. Nah rumahnya itu ternyata kan Cakung bang, jauh. Jauh. Cakung. Nah dia perjalanan dari Cakung ke Ciracas aja bisa hampir sejam. Dia juga nyetir sendiri ya kan, kasihan juga. Terus akhirnya yaudah gimana nih kan trek jauh. Yaudah jadi biarin si Indri nanti diboncengin sama ini pakai motornya dia gitu. Jadi jangan dia sendiri yang nyetir. Iya.
karena perjalanan ya lumayan lah Bogor ya kan. Ya udah tahu info dia bakalan nanti berangkatnya malam misalnya jam 8, karena kan saya di situ ngejar biar nggak kemalaman lah ya. Tapi tetap aja sampai sana malam juga. Ya udah habis itu kita jalan sampai Cibinong, mau masuk ke arah Sentul hujan lagi tuh deres. Ditimpa hujan lagi. Nah iya hujan deres ya kan. Saya nggak tahu nih kalau di motor yang satu ada trouble. Kayaknya dia apa ya senggolan sama mobil atau gimana. Pantesan saya di depan tuh nungguin mana nih rombongan yang belakang satu motor ini kan. Crash itu akhirnya. Ya crash. Cuman nggak tahu. Ya saya tahu-taunya dia cerita ya itu ada kucing katanya lewat. Terus dia ngebuang ke kiri. Terus yang belakang juga kayak apa ngindarin juga. Jadi sebenarnya nggak beruntun. Jadi yang justru yang luka itu yang di belakang motor dia. Dianya nggak kenapa-kenapa. Dianya nggak apa-apa gitu. Cuman kan dia nolongin dia nih, nolongin yang jatuh itu karena kan cewek ya kan. Terus ya udah dia nggak mikirin itu, dia mikir kucingnya itu. Kita kan namanya apa ya, dengar mitos ya kan, nabrak kucing kan ya harus tanggung jawab ya kan. Kalau misalnya sampai kucingnya mati atau gimana, katanya kan ya udah bajunya buat bungkus kucingnya itu kalau misalnya mati. Cuman dicari itu kucingnya nggak ada tuh. Nggak ada bang. Padahal itu jalanan raya sepi, istilahnya ini cuman trotoar, nggak ada semak-semak atau apa gitu kan. Orang kalau kucing habis ini kan misalnya apalagi dia kena gitu kan, pasti kucingnya ya inian kelihatan lah, atau dia luka atau gimana. Tapi itu benar-benar nggak ada gitu kan. Kata dia cerita kan, saya nungguin di depan udah lama nih, kemana ya kan. Saya telepon juga nggak diangkat-angkat. Ternyata dia nolongin yang itu, yang crash itu. Oke lah, ketemu lah tuh di Cibinong ya kan. Itu masih gerimis. Ternyata pas sudah mau sampai Sentul itu ya agak ini lagi, agak deres lagi hujan. Itu sampai Sentul, terus sampai Yasmin, perapatan Yasmin, karena kan saya belok arah Jambu 2 kan. Karena itu Bogornya itu masuk, kalau Lewiliang itu Bogor Selatan bang. Oke. Jadi ya kita nggak arah ke kota, jadi kita belok ke arah Jambu 2 terus lewat Yasmin. Udah sampai situ kita bareng lagi konvoy dan itu deres lagi. Cuman kan kalau dia udah terlanjur basah, jadi kalau saya mah fun-fun aja karena emang jas hujan saya full. Iya, jadi mau asal jangan banjir aja. Kalau banjir saya nggak berani ya kan, hujan-hujanan ya udah, apalagi udah basah ya terlanjur basah. Cuman kalau dia kan memang atasnya kering, bawahnya basah, jadi kan nggak enak juga ya kan. Udah ya dah, karena mungkin itu tanggal itu istilahnya masih suasana arus balik kali ya. Jadi arah ke saya kan lewatnya kan dari Yasmin itu Bubulak, terus Ciampea, Lewiliang, baru Jasinga. Ternyata itu Lewiliangnya antara arah ke Jasinga, tapi sebelum Jasinga dia udah belok, tapi masih wilayah Lewiliang. Perbatasan lah ya. Perbatasan. Jadi oke nih. Ya udah, jadi kalau saya kan kalau udah pakai jas hujan malas berhenti ya bang. Ya udah, jadi dari mulai Bubulak itu arah ke Ciampea itu emang udah macet parah deh. Pokoknya mau pakai mobil apalagi ya kredit, pakai motor juga merayap istilahnya. Walaupun jalannya agak lebar dan 2 arah. Ya udah, akhirnya saya mutusin buat istirahat karena kan mau masuk maghrib juga. Kan? Saya memang nyari tempat yang istilahnya aman buat parkir lah, dalam arti biar kita nggak ditabrak apa gimana ya kan. Nah dari situ mulai ada cerita-cerita misteri lah dari awal itu kan, dari pas berhenti di warungnya itu kan. Dapat gangguan lah ya di sana. Nah iya, jadi si yang belakang udah berhenti sini, nggak enak parkirnya kan, biasanya begitu namanya kita di pinggir jalan kan. Ya udah, nah terus dari Ciampea itu ada kayak bukit, tapi nggak begitu lebar, tapi ya namanya bukit. Nah di situ ternyata kayak ada kuburan keramat gitu.
Saya nggak tahu, cuman saya lihat-lihat di situ, ada ya kayak ada makam lah, cuman ya nggak tahu, cuman kan makam nggak semua kayak makam umum lah, TPU, cuman ada 1-2 gitu. Nah ya nggak tahu, tiba-tiba ada warung ya di sini, berhenti sini ya, istilahnya kan mau maghrib ya kan, kita nggak tahu. Dan cuaca itu habis hujan ya kan, tapi udah istilahnya udah nggak hujan lah, cuman masih becek ya kan. Jadi ya udahlah ngerokok dulu kan, ngantuk gini. Ya udah akhirnya kita berhentilah di situ. Terus dia iniin jas hujan istilahnya, ngelipetin terus sama apa ya maksudnya memeriksa HP juga ya kan. Nah, saya pesen minum lah di situ ya kan. Mau apaan? Ngopi nggak, apa air putih? Ya, boleh dah, apaan aja, bilang. Udah. Tadinya saya mau pesenin kopi biar hangat kan habis hujan-hujanan. Saya panggil orang nggak ada. Yang punya warung? Yang punya warung, Bang. Warungnya dibuka tapi orangnya nggak ada. Terus bu, kayak ada suara, ya bu, kopi dong bu, 3. Jadi pokoknya dari jauhan iya itu. Ya udah, saya pikir udah iya ya kan. Iya. Saya tinggal lah, balik lagi ya kan, balik lagi ke anak-anak itu ya, sembari ngerokok. Sampai setengah jam kopinya nggak keluar, ya kan. Saya samperin dong, ya karena kan saya ngobrol waktu juga, takut kemalaman ya kan. Saya balik lagi ke warung. Saya pas balik itu kan, ternyata bapak-bapak yang keluar. Pak, kopi saya mana? Dia kaget. Lah, emang sampean mesen kopi? Dia bilang, situ mesen kopi. Dia bilang, tadi saya mesen, tadi itu makanya diiyain sama ibu-ibu. Loh, ibu-ibu mana? Itu kan pas maghrib itu kejadiannya kan. Terus, lah Pak, saya beneran Pak, tadi saya mesen kopi, orang saya nungguin di situ sampai setengah jam, maksud bikin kopi lama banget ya kan. Biasa kalau masak air memang 10 menit juga pasti udah mendidih ya kan. Loh, di sini nggak ada ibu-ibu, maksudnya gimana? Ya karena memang tadi saya perjalanan dari Jakarta, terus tadi hujan, terus saya ya udah sekarang istirahat karena berhubung maghrib. Jadi ya udahlah, karena kehujanan di jalan pada dingin, saya mesen kopi. Nah, terus tadi ada jawaban seperti itu gitu ya kan. Tapi memang nggak ada ibu-ibu di sini gitu. Lah terus gimana? Ya terus masih mau dibikinin kopi, saya yang bikinin. Nggak bisa Pak, waktu saya udah harus jalan lagi, saya beli air putih aja, jadi beli mineral. Ya udah. Nah saya nggak cerita soal itu ke anak-anak yang lain ya, karena takut dia berpikiran apa macem-macem atau gimana ya. Namanya orang kan, kita nggak tahu dia punya rasa takut ya kan. Saya nggak cerita itu, saya bilang ya lupa abangnya gitu kan. Ya kan, yaudah nih air putih aja. Iya, terus ya udah akhirnya ya udah jalan, udah istirahat lama nih ya kan. Udah jalan. Nah, terus pas itu masih macet tuh sampai arah Lewiliang lagi, terus pokoknya sampai arah Jasinga baru lancar deh, karena kan memang di situ setiap pertigaan tuh mobil keluar masuk, jadi kehalang-halang situ. Ya udah akhirnya ini masih jauh, dilihat dari mapnya, dari jalanan itu ke atas itu masih hampir sejam. Jauh banget Bang, emang aduh bener-bener dah. Sampai saya itu nggak percaya gitu kan, ini jangan-jangan ngaco nih mapnya nih. Ini saya pikir daerahnya memang di memang kaki Gunung Salak, cuman apa sih nama tempatnya, aduh lupa. Gunung Halimun lah, Taman Wisata Gunung Halimun. Ternyata lewat dari situ. Masih lewat lagi gitu kan. Jadi, wah, di luar perkiraan saya nih ya kan. Ya udahlah, oke, ya udah tinggal berapa menit lagi udah masuk. Masih ada 40 menitan. Ya udah tuh mulai memang sih dari jalan raya mau ke atasnya itu memang banyak istilahnya kayak yang jualan-jualan kayak toko-toko baju, masih rame lah ya kan. Sampailah hampir pertengahan lah istilahnya, itu belum di tengah-tengah, hampir pertengahan ya kan. Nah itu udah mulai sepi deh tuh Bang. Saya lihat nih, wah masih 25 menit, lumayan lah kalau ikulan naik motor ya kan. Kalau
kalau bicara waktu kan ya lumayan lah naik motor 25 menit. Ya udah akhirnya nah udah mulai naik nih, istilahnya udah mau deket lah istilahnya. Namanya di gunung kan network jaringan tuh kan kadang suka susah bang. Betul. Kadang dari GPS aja bilang sinyal GPS hilang. Pernah ngalamin kan gitu. Iya. Ya udah saya udah ada kata-kata begitu deh tuh. Saya tanya, nggak ada sinyal nih. Coba ini yang pakai HP yang lain yang di motor yang satu kan. Terus ini masih ada nih. Akhirnya dia yang depan deh tuh bang. Tadinya kan saya yang di depan. Akhirnya lu tukar posisi tuh. Tukar posisi. Jadi motor saya di paling belakang ya kan. Ya udah terus akhirnya saya kan sembari mainan HP juga nih. Saya sampai matiin HP, saya restart lagi. Berharap dapet sinyal kan. Terus sampai saya mau di pesawat. Nah terus saya main HP. Nah saya ketinggalan nih. Dia udah ngacir duluan bang. Oke, lumayan ngebut berarti yang lain. Nah, iya, yang nggak tahu ya jaraknya seberapa ya. Dia main jalan-jalan aja, saya ditinggal. Nah kan saya buta bang. Ya saya dilihat dari di situ saya mau klik share log-nya kan nggak bisa kalau namanya nggak ada sinyal. Ada di situ chat-chatan doang nih. Alamatnya desa. Nah terus ya udahlah. Aduh gimana nih? Cuman emang kan kalau naik ke arah bukit itu kan emang nggak ada tikungan, maksudnya nggak ada pertigaan atau apa ya istilahnya, searah satu jalur arah ke atas ya kan. Nah yaudah sampai situ, aduh gimana ya, namanya udah maghrib ya kan, orang kan jarang keluar rumah bang, bener kan, udah gitu habis hujan ya kan. Betul. Nah pas saat tanjakan gitu turunan, saya lihat deh tuh ada orang. Pas sampai nanjak gitu turun tuh emang jembatan pohon bambu, kanan kirinya emang hutan bambu lah, cuman nggak begitu panjang. Cuman ya saya nggak berpikir macem-macem lah, saya pikir itu orang pulang kerja atau gimana. Cuman kan namanya GPS saya bermasalah karena jaringan kan. Saya nanya, teh maaf, tahu nggak alamat ini? Oh ini masih di atas, masih ke atas lagi. Berapa menit teh? Tadi sih saya lihat di Google Map ya sekitar 20 menit. Ya mungkin ya sekitar segituan, dia bilang gitu. Terus saya nanya, teteh mau kemana? Saya mau ke atas gitu kan. Kan dia pas emang kan saya habis nanjak itu kan itu turunan kan naik lagi tuh. Lagi, iya betul. Ya udah teh, ayo tuh bareng. Nggak mau ya, mungkin takut kali sama orang asing. Nggak apa-apa teh, nah, daripada nungguin angkot. Udah teh, ayo. Emang ada angkot? Dibilang ada. Ya udah, saya sempat ngobrol ya lumayan lah lama, istilahnya saya juga penasaran nih sama cewek ini ya kan, karena emang gelis gitu kan. Gelis. Ya kan, ya kalau saya emang mikir nggak ada apa namanya, nggak ada mikir ya gitu kan. Ya udah dalam hati ya udah teh, atur nuhun ya kan. Terus saya lihat di kaca spion pas jalan, astagfirullahaladzim, kok ini kemana ini ceweknya? Nggak ada bang. Anjir. Jadi saya nggak percaya, saya pikir ini burem kali ini ya, namanya spion ya bang. Sampai saya tegesin tuh, saya balik lagi, ini kemana ini orang nih? Bilang sampai bener belum ada merinding sih, maksudnya bener nggak percaya gitu kan. Saya cari, saya nggak berpikir maksudnya itu masih manusia makhluk ya. gaib ya kan. Bilang mungkin dia kemana atau kemana ya kan, karena memang kanan kirinya itu pohon bambu. Ya udah, ternyata pas sampai di atas teman saya nungguin di situ bang. Ini mana apa namanya, lu lama banget kagak nyampe. Ya orang sinyal GPS-nya hilang, maksudnya nggak berfungsi karena apa namanya nggak ada sinyal jaringannya ya kan. Terus ya udah, tadi gue nanya nih sama cewek, katanya disuruh naik ke atas. Cuman pas gue lihat di spion, kok nggak ada gitu kan. Ya udahlah, istilahnya mungkin emang orang beneran. Cuman pas sampai ketemu saya sama teman saya itu di atas ya kan, karena dia nungguin, dia sembari ngerokok. Karena kan berangkatnya berdua, masuk temennya nggak ada, pasti kan inian, pasti dia nungguin. Ya udah ya ketemu. Sampailah saya di tempatnya teman saya itu Bang Adi ya kan, dan itu juga memang rumahnya ekstrim juga bang. Jadi
kita udah di atas. Nah dia rumahnya itu di bawah kayak tebingan gitu, dan itu akses jalannya cuman jalan setapak, tapi memang bisa motor, tapi memang harus dibutuh keahlian khusus buat lewat situ. Jadi kalau memang orang nggak bisa bawa motor udah pasti ngelincir. Jadi emang dia rumahnya itu jauh dari pemukiman. Ini rumahnya dia di sana lagi itu baru rumah bang. Jadi jarak lumayan. Iya, jadi depannya itu memang sawah, irigasi, sawah terus kebun, ya itu. Jadi kayak gitu. Ya udahlah sampai sana. Saya belum cerita yang itu tuh ke yang punya rumah. Yang si cewek tadi. Yang cewek tadi gitu kan. Karena saya pikirnya orang biasa ya kan. Terus ya udahlah. Nyampe kita tuh di situ tuh hampir jam 8-an lah, hampir setengah 9. Nyampe situ ya udah kita makan. Saya juga belum lapar ya kan, belum lapar. Jadi ya udahlah. Kita sembari nunggu yang dari Jakarta nyusul gitu kan. Rombongan yang telat nih. Nah ya rombongan yang telat. Terus ya udah sembari nunggu dia nggak sampai udah jam 10 nggak nyampe tuh bang teman saya yang itu, karena memang masih main tungguan di sana juga, dan dia juga nggak gas terus, dalam arti hujan berhenti gitu kan, karena ada yang bawa istrinya gitu kan. Hujan berhenti. Kita memang dari itu memang kan malam Jumat bang. Posisi malam Jumat. Makanya nanti abang bisa lihat di video saya. Jadi nyambung itu bang, dari saya ketemu Malik Goib ini yang perempuan itu tadi, dan saya juga ada cerita lagi pas di rumahnya teman saya ini gitu. Jadi kita kan memang udah Isya, jadi ya udahlah bebas ya, kita karaokean lah. Itu memang jarang-jarang malam Jumat karaokean tuh sampai jam 12 lewat, karena memang rumahnya ini satu di sini, satu lagi di ujung, satu pokoknya jauh bang, nggak rapet kayak di Jakarta lah istilahnya. Ini memang harus ke sana tuh harus pakai sepeda atau kemana gitu kan. Ya udah kita udah karaokean terus makan. Temen saya nggak datang nih yang nyusul dari Jakarta ya kan. Rokok udah mau habis, bingung lah ya kan. Ini yang lain udah capek nih, udah tidur, saya tidur ayam lah, cuman ya saya bingung ya kan. Nah saya kebetulan ya itu, saya kan istilahnya punya calon lah istilahnya ya. Saya teleponan istilahnya kan, ya saya sebenarnya sih risih ya kalau teleponan sama pasangan, tapi ada orang di situ ya kan. Ya udah dia pada tidur, saya keluar tuh bang, sembari nyari warung. Bang pinjam motor lo bang, yang ini aja yang gampang, matic kan. Sama saya juga matic, cuman dia paling belakang parkirnya, jadi kan nggak geser-geser. Ya udah terus akhirnya saya jalan tuh ke atas. Ternyata warung memang jauh bang. Saya nanya, ada di atas, kalau nggak di bawah. Nah, saya kalau ke bawah lagi, saya pikiran yang tadi bang. Pocong itu tadi. Bukan yang cewek. Oh yang cewek tadi. Ya, karena kan itu kan adanya di bawah. Pas tadi saya mau mau ke tempat teman saya itu kan adanya di atas. Jadi kalau itu saya kebayang dia gitu. Walaupun cakep, cuman kalau dia setan, saya kan juga ya namanya setan bang ya kan. Pas kita lihat cakep terus tahu-tahu berubah, ya kan mukanya hancur ya. Saya berpikirnya gitu, wah. Ya kalau mendingan cakep sekalian ya saya kawinin bang, saya kaya dong ngawinin setan kuntilanak ya kan. Ya cuman saya ya itu karena posisi emang tadi nyata ya kan, melihat dia, lihat cewek itu, terus lihat pocong juga ya kan. Nah terus ya udah saya pikir ya udahlah, saya beli rokok sendirian, saya naik lagi tambah ke atas ya kan. Saya nggak, ya namanya saya nggak paham daerah itu sih, saya nggak pakai map ya kan. Jalan aja deh. Iya pikirnya ya udahlah pokoknya ke arah atas aja, saya nggak mau ke bawah gitu kan, karena saya ingat yang tadi ya kan. Itu yang pocong udah saya kesampingin karena memang udah dicari sama itu ya, sama mereka yang nggak percaya udah disenterin, nggak ada. Ya udahlah, mereka juga nganggapnya itu bohongan ya kan. Emang saya jelas-jelas nyata. Terus ya udah, nah saya ke atas tuh bang, udah dapet tuh rokok tuh ya kan. Emang jauh tuh bang rokok ya kan, jauh rokok. Terus udah saya pulang deh tuh. Nah terus pas saya pulang itu memang posisi yang
apa sih yang pohon nangka yang saya lihat ada pocongnya itu kan adanya di bawah, saya kan ada di atas. Iya, betul. Nah itu udah akhir mendekati deket rumah teman saya ini, ya kan udah mau sampai dari saya beli rokok. Ini motor agak berat nih, ya kan. Nah pas saya lihat dari spion, wah anjir, dia ngikutin bang, maksudnya nempel Apa tuh? pocongnya bang, Anjir. bonceng di belakang. Nih saya iniin ya, saya apa namanya, saya inisiatif, saya nggak panik karena namanya naik motor kalau saya panik ya kan Iya, takutnya. celaka. Nah itu dia ya kan, saya pelan terus saya sembari candid bang, saya foto ke spionnya kan. Nah itu emang ada nyata, buat bukti nih ke teman-teman saya yang pada nggak percaya. Oh yang lu kirimin itu bang ya? Yang foto video ya? Iya, ya itu. Saya videoin ya kan. Udah saya biasa aja nih. Emang di sini udah berat banget bang. Istilahnya, aduh, ini berat karena capek atau gimana? Emang udah bawaannya udah nggak enak bang. Ya udah akhirnya pas udah sampai, nah kan rumahnya yang tadi saya bilang kan dia jalan setapak turun. Saya lihat udah nggak ada, ya udah. Akhirnya ya udah sampai, ya udah pada ngerokok. Tahu nggak? Lu kan tadi pada nggak percaya. Nih tuh, barusan nih videonya. Bener bang, dia bilang, lu yang bener. Ini lihat, itu, bilang tuh tegesin. Nah bang Yohan ini nggak percaya bang. Terus akhirnya, ya udah masih dibully juga kan. Itu bisa aja lo ini diedit, edit gimana sih? Masih nggak ada yang Iya nggak ada yang percaya bang. Terus akhirnya, ya udahlah, ya udah akhirnya, saya udah sampai, udah dah, saya diem aja dah, saya tidur deh tuh. Udah tidur, terus ini anak-anak pada mau ke warung kan, istilahnya nggak tahu mau beli apa lah, istilahnya yang penting rokok udah aman. Terus saya lihat rokok udah habis lagi bang, ya kan, namanya yang datang lumayan bang, iya, ya kan. Itu cuaca juga dingin. Nah iya, ngerokok ngobrol-ngobrol habis, bilang beli rokok lagi gini, tapi lu yang jalan ya. Saya udah inian, udah males ya kan, udah ya mungkin dia nggak diganggu kali ya. Terus ya udah, lu aja yang jalan. Ya udah, gue jalan tapi minta temenin ya. Ditemenin lah sama temen saya bang. Orang situ dia nggak percaya. Ya udah sini gue temenin. Terus dia yang bawa motor bang, saya dibonceng. Bawa motornya bener kayak setan bener bang. Ngebut. Ya Allah bang, namanya jalanan bekas hujan. Ya kan kita nggak tahu namanya hari apes nggak ada di kalender ya kak. Betul. Lah kalau kenapa-napa ya kan ya saya mah amit-amit jabang bayi ya jatuh apa gimana, apalagi habis ngeliat begituan ya kan. Aduh bawaannya udah takut aja, bang lu pelan-pelan. Saya videoin tuh bang, dia malah begini, nih lu mau tahu sumbernya ada di mana? Nih daerah tempat yang begini, dibawa sama dia ke kuburan bang. Kan kurang ajar. Bilang gue udah dari tadi udah apes ya ketemu begituan mulu, lu malah berhenti di sini. Giliran bukan di kuburan lu ngebut aja, giliran di kuburan lu pelan. Gue bilang lu mau mancing gua. Lu masih percaya aja, dia masih belum percaya bang, dia orang situ bang. Terus akhirnya ya udah naik lagi tuh, emang jauh banget bang warung. Iya. Saya juga nggak kalau di situ kuburan kan, waktu awal saya berangkat kan nyari sendiri. Iya ya kan, saya fokus aja nyari warung ya kan, sembari tengok kanan kiri. Terus sampai agak naik lagi, nah di situ emang ada makam keramat bang, ya kan. Ya udah akhirnya nyari warung, ya itu dia bawa motornya emang udah kayak bener-bener kayak setan bang. Saya aja yang sering kebut-kebutan di jalan diboncengin takut bang. Udah akhirnya ya udah balik deh tuh. Terus ya udah nggak ada kejadian ganjil tuh bang. Terus ya udah besokannya pagi ya kan, ya udah yuk kita mandi di mana? Ada di kali. Ya udah di situ memang kalinya ya sungai lah istilahnya, bukan kali ya. Sungai itu dia hulunya Cisadane lah istilahnya kan, dari pegunungan gitu kan. Memang sih deras banget bang airnya bang, dan udah pasti dingin lah ya. Sampai teman saya itu bang Johan aja sampai menggigil lah istilahnya di situ ya kan. Kalau saya mah emang biasa tidur juga biasa di AC ya kan, istilahnya dingin tuh masih kuat lah istilahnya, walaupun itu air dingin juga. Cuman ya itu kalau orang kan kalau nganggap dia dingin karena habis berendam naik
Iya. Berendam lagi itu pasti ya itu hawanya beda. Tapi kalau udah berendam ngasihin dingin ya udah. Jadi stabil lah dingin gitu kan, dinginnya nggak terlalu menggigil. Ya udah, emang deres banget nih bang. Nah udah dari situ ya udah nih, mumpung masih pagi kemana lagi? Ya udah dari situ kita naiklah ke gunung, istilahnya ke bukit lah, bukan gunung ya kan, bukit tapi ya istilahnya memang kayak di atas kayak puncak pas gitu. Memang itu view-nya udah kelihatan kota Jakarta lah istilahnya dari tebing dari bukit itulah. Udah akhirnya ya udah sampai di situ istilahnya makan ya kan, ngopi ngerokok turun ya kan. Nah saya kan paling terakhir karena tuh saya sempat videoin ya kan, videoin apa lokasi di atas itu kan, saya ketinggalan deh tuh, saya paling terakhir. Nah terus saya di belakangnya Bang Johan lah, motornya Bang Johan, dia boncengan sama temennya, saya sendiri ya kan. Nah itu nggak jauh dari puncak ya kan, pas tikungan. Nah saya ngeliat tuh temen saya jatuh tuh, Bang Johan tuh jatuh bang, dia boncengan berdua ya kan. Ya untung masih ada saya di belakang. Kalau misalnya dia yang belakang, dia yang paling belakang nggak ketahuan bang ya kan, istilahnya karena kan memang itu daerahnya sepi bang, orang tuh jarang lewat, jadi jatuh. Dia bilang, lu kok bisa, padahal kan jalan juga pelan. Iya, saya nanya tuh, interogasi, kenapa lu pasti mabuk lo gini-gini. Enggak, justru dia bilang sih ada yang nutupin bang pandangannya dia. Gitu kan. Saya bilang, lu sih kagak percaya, dari semalam gue udah cerita. Ya kan? Ngalamin dulu ya. Nah iya, akhirnya ya udah, terus akhirnya manjang bang. Jadi pas semenjak kejadian itu, ya kan, udah nih dia emang orangnya batu banget bang. Itu sobek kan di sini pelipis ya kan. Teman saya juga yang dibonceng, karena kan Bang Johan itu dia yang bawa motor. Teman saya yang dibonceng itu ya luka lecet tangan sama kaki, terus sampai ya udah, kalau teman saya tuh diurut malamnya. Teman kalau Bang Johannya ini kan memang pelipisnya sobek. Iya, mesti dibawa ke. Nah iya, nah jadi ya udah belilah kain kasa di tempat inian klinik persalinan tuh bang, ya kan. Udah akhirnya diganti sama istrinya, yang bantuin ganti itu istrinya teman saya yang rumahnya di sana. Dia kan kebetulan emang bisa apa tentang P3K lah istilahnya. Udah akhirnya ya udah, saya pikir udah aman, ya udahlah, darah udah nggak ngocor lagi, kita pulang bang. Jadi pulang lah. Jadi pada saat itu lu cabut di jam berapa tuh bang kira-kira? Itu antara jam 7-an bang. Sore? Iya sore. Ya kan, saya karena teman saya ini yang balik ke Jakarta itu karena besoknya ada yang kerja. Karena kan perjalanan 3 jam bang, jadi kalau misalnya jam 7 nyampe Jakarta bisa jam 10 ya kan, belum kalau istirahatnya gitu kan. Jadi biar sampai rumah itu bisa istirahat lagi ya kan. Nah ya udah akhirnya saya tanya, ini lu bang, lu mau stay di sini lagi apa mau ikut pulang? Kalau gue sih nyaranin di sini aja. Udah akhirnya Bang Johan tetaplah stay di rumah teman saya itu Bang Adi. Saya pulang sama yang lain. Jadi dia tinggal, dia sama teman saya lagi, yang satu lagi yang memang orang Bogor. Dia berangkat tuh naik umum bang, jadi nyusul. Oke. Nah begitu, udah dong aman dong ya, itu sampai Jakarta. Oke Bang Heri, dan akhirnya setelah lu sampai rumah nih, lu masih dapetin teror yang sama dari sosok yang ada di sana? Ya memang biasanya sih orang awam lah istilahnya, pendatang yang suka ditongolin kayak gitu-gitu ya kan. Makanya malah pribumi aslinya jarang karena mungkin dia udah tahu dan bosen juga kali dia mau gangguin orang yang di situ, karena memang lagi gitu ya. Iya, karena kan saya memang orang asing ya, bukan orang bule. Saya orang asing ya kan, dari Jakarta istilahnya. Kok kayak ya mungkin saya kurang sowan, cuman kan saya nggak tahu daerahnya. Oke bang, dan dari cerita lu ini tadi lu juga udah sempat ngobrol, ada dokumentasinya ya. Ada. Jadi, nanti saya buat netizen yang nggak percaya nih bisa cek sendiri keaslian videonya boleh, bang. Nanti saya share. Jadi ini bukan sekedar omon-omon atau fiksi, memang saya ngalamin gitu kan. Oke, nanti juga
gue juga penasaran nih Bang sama yang dialami sama rekan lu nih. Jadi dari sebanyak itu rombongan yang dapat gangguan kan lu sama Bang Yohan ya. Karena Bang Yohan itu orangnya dibilang lagi Bang batu, kagak percayaan Iya, Bang. Orang jatuh aja disuruh jahit kagak mau. Makanya Iya. saya tawarin dia pakai pasang resleting aja jadi bisa naruh recehan ini di jidat, ya kan? Celengan. Lah iya, Oke. ya udah akhirnya dia sendiri yang ngerasain karena emang dia kagak percaya. Ya mungkin kalau yang punya rumah itu kan mungkin ya dia pernah dengar kasus sebelumnya kali ya. Jadi dia nutup-nutupin nih biar 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 nggak teman-temannya nggak kapok, bener. Nah cuman kan ya itu Bang Johan sendiri emang dia kagak percaya, ya akhirnya dia ngerasain sendiri, ya kan? jujur sih gue dari penjelasan lu di akhir cerita lu tadi, memang Bang Yohan kan ngalamin nih, yang lain kan nggak ada nih. Iya. Gue penasaran juga sama ceritanya nih. Oke, buat penonton nih yang penasaran sama kesaksian dari Bang Yohan dengan apa yang dialami Bang Heri, bisa tulis di kolom komentar biar nanti kita datangkan Bang Yohan. Oke Bang Heri, makasih banyak ya. Oke, Lu udah sama-sama, Bang. cerita di Venatua. Iya. Sekali lagi makasih banyak. Iya, sama-sama. Saya juga berharap biar bisa mimpiin dia lagi, Bang. Ya siapa tahu ketemu pas mimpi ya kan, saya diajak main ke sono ya kan. Jadi nggak sendiri lah. Nah itu dia, tapi jangan deh. Istilahnya saya tetap setia kok sama pasangan saya. Oke, Cuman kan nggak apa-apa lah, ini pasangan gaib. Iya, Ya buat Bang. sekedar teman bete lah ya. Iya. Oke Bang Heri, sekali lagi makasih ya. Oke Bang, ya sama-sama, saya udah diundang di podcast ini. Ya mudah-mudahan subscribernya makin bertambah. Amin. Ya kan, dan saya mungkin nanti ada pengalaman saya bakal cerita lagi ke sini. Siap Bang. Ya Oke. siap, oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi dari Venatua dan Bang Heri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.